Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kembali berjumpa secara virtual dalam ibadah Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Mari bersama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami senantiasa dimampukan untuk memahami akan kehendak Tuhan, dan juga dapat melanjutkannya untuk kami lakukan dalam kehidupan beriman hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita membuka Alkitab Injil Yohanes pasal pertama ayat 19 hingga 28 yang menyatakan kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur, dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, judul renungan pada saat ini adalah jati diri hamba Tuhan. Dengan ayat nasnya pada ayatnya yang ke-23. Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Jemaat Tuhan, ketika kepada saya dan jemaat Tuhan ditanyakan, "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Bisakah kita menjawab, siapakah diri kita
kepada sesama kita? Apa kata kita tentang diri kita sendiri? Adakah yang dengan tulus dan jujur mengaku siapa dirinya? Contohnya, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada seorang mantan buruh pabrik di Sragen, Jawa Tengah, yang tidak berani mengakui jati dirinya. Tetapi dia pura-pura menjadi anggota TNI berpangkat Majen yang menggunakan atribut militer palsu karena dia terobsesi 3 kali gagal mendaftar TNI. Dia tidak mampu menyatakan jati dirinya yang sesungguhnya, tetapi berpura-pura. Dan kemudian contoh yang lainnya adalah mungkin jemaat Tuhan mengetahui bahwa ada 5 orang yang mengaku sebagai nabi di Indonesia atau titisan Tuhan. Padahal yang disampaikannya adalah tidak benar dan ajaran yang diberitakan adalah ajaran sesat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam Injil Yohanes ini, Yohanes hendak menyatakan bahwa dia memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri, sehingga Yohanes tahu peran dan posisinya di hadapan orang lain. Ketika beberapa imam dan orang-orang Lewi yang diutus oleh orang-orang Yahudi dari Yerusalem supaya mereka bertanya tentang siapakah Yohanes, dan Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Apa yang mereka anggap bahwa Yohanes adalah Mesias, Yohanes adalah Elia, Yohanes adalah nabi. Karena kehadiran dan pelayanan Yohanes sangat mengganggu para pemuka agama Yahudi, sehingga layak para pemuka agama Yahudi ini mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan Yohanes, siapakah dia sesungguhnya. Dan Yohanes mengaku dalam kejujurannya, aku bukan Mesias, aku juga bukan Elia, dan aku juga bukan nabi yang akan datang itu. Dan di dalam ayatnya yang ke-23, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes mengatakan bahwa dia adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, memanggil dan mengajak setiap orang yang percaya untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, menyiapkan jalan kedatangan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Yesaya pada pasal yang ke-40 ayat yang ketiga. Bahkan kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-6. Yohanes adalah seorang yang diutus oleh Allah. Yohanes datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu yang adalah Kristus, supaya melalui Yohanes yang memberikan kesaksian tentang Kristus yang adalah terang, semua orang menjadi percaya. Yohanes bukan terang itu di dalam ayat yang ke-8, tetapi Yohanes harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Dan dalam ayat yang ke-15 dikatakan Yohanes memberi kesaksian tentang Kristus dan berseru katanya,
bahwa inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dalam kejujurannya, Yohanes mengaku bahwa dia adalah utusan Allah. Dia hanyalah sebagai saksi, dia yang berseru supaya setiap orang datang dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya selain hanya Tuhan Yesus saja yang perlu disembah, yang perlu disambut dalam kehidupan orang percaya. Betapa Yohanes mengakui terang itulah yang telah datang ke dalam dunia. Betapa Yohanes telah merendahkan dirinya karena dia adalah seorang utusan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27, kita menyaksikan bahwa kepada Yohanes pun diberikan kuasa untuk dapat membaptis. Namun demikian, kuasa yang diberikan kepada Yohanes tidak membuat dia lebih tinggi dari Yesus. Bahkan dikatakan, membuka tali kasut Yesus pun aku tidak layak. Dengan demikian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan yang tersampaikan kepada saya dan jemaat Tuhan di minggu ke-15 sesudah Pentakosta ini, yang pertama adalah marilah kita mengenal diri-diri kita di hadapan Tuhan. Siapakah saya, siapakah jemaat Tuhan, siapakah gereja ini sesungguhnya? Di dalam peran-peran dan fungsi yang Allah telah percayakan dalam kehidupan kita. Siapapun kita di hadapan Tuhan, dengan kita mengenal diri-diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan, akan membuat setiap orang mengerti peran dan posisinya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Dengan kita mengenal siapa diri-diri kita sesungguhnya, maka sesungguhnya kehidupan orang percaya dimampukan untuk dapat bersyukur. Karena setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya adalah sebuah anugerah. Yang Tuhan berikan adalah hal yang dipercayakan dan sebagai anugerah yang harus dijalani tanpa perlu dipungkiri, tanpa perlu harus berdusta di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Apa yang menjadi contoh di atas itu menjadi tidak berkenan ketika dilakukan oleh orang percaya yang tidak dapat bersyukur atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Masing-masing Allah percayakan sesuai dengan kadar kemampuan setiap orang. Sehingga ketika Allah mempercayakan pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab, maka setiap orang yang mengenal jati dirinya dengan sungguh-sungguh, dia juga akan melaksanakannya di dalam ketulusan dan kejujuran. Tanggung jawab yang penuh sebagaimana dia lakukan untuk Tuhan bagi sesama. Dan hal yang kedua, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yohanes memberikan teladan kepada gerejanya, kepada saya dan jemaat Tuhan untuk dapat bersikap jujur tentang diri-diri kita. Yohanes tidak berdusta, sekalipun dia ada dalam kondisi yang tidak nyaman. Pemuka-pemuka Yahudi sangat terusik.
ketika pelayanannya, kehadirannya mengundang banyak orang menjadi mengenal Kristus. Namun Yohanes berusaha untuk jujur, sekalipun tentunya ada kesempatan untuk dia bisa saja berlaku tidak jujur atau berdusta. Karena dia diberikan kuasa dari Yesus, tetapi hal itu tidak dilakukan. Sekalipun dia juga menerima perilaku di mana dia direndahkan. Bisa saja orang-orang akan merendahkan dia ketika dia jujur. Tetapi dia tetap untuk menyatakan kejujurannya itu. Dia merupakan utusan Allah yang bangga. Karena darinya dipersiapkan oleh Allah untuk menyediakan jalan bagi Tuhan, bagi setiap orang yang datang dan rindu kepada Tuhan. Sehingga Yohanes menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Saya dan jemaat Tuhan juga terpanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tentunya ada banyak hal yang merintangi setiap orang, bahkan orang percaya sekalipun, untuk datang kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan kita masih membuka ruang untuk kita ada di dalam keangkuhan, untuk kita ada di dalam segala tipu daya dunia. Sehingga hati kita menjadi bengkok, kita tidak dapat mendengar, bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana orang akan datang untuk menyambut panggilan Tuhan itu? Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini dan melalui Yohanes dengan jati dirinya di hadapan Tuhan, sekalipun dia utusan Allah, tetapi dia bisa mempertanggungjawabkan kehidupan yang murni di hadapan Tuhan Yesus. Dan dia juga dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar. Demikian juga saya dan jemaat Tuhan terpanggil untuk bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapapun kita, supaya kita juga boleh dapat terus menjadi utusan Allah, supaya kita dapat menyaksikan tentang terang itu di tengah-tengah kegelapan ataupun kesulitan hidup. Tidak membuat kita menyembunyikan terang itu, tetapi menyaksikannya lewat perilaku terang, perilaku yang baik, yang berkenan, yang dikehendaki Tuhan. Sesulit apapun kehidupan kita, luruskanlah hati yang bengkok. Buanglah segala keangkuhan dunia yang mengisi relung hati kita dengan menghadirkan Kristus, sumber terang itu, firman yang telah menjadi manusia, sehingga kita tetap ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan kita juga boleh membawa orang untuk masuk di dalam jalan Tuhan dan mengikut Kristus, bersedia untuk menjadi utusan-utusannya dan juga dipakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa tersampaikan kepada kita, dan kiranya kita terus dimampukan sekalipun kepada kita diberikan kuasa, tetapi hendaknya kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan hanya Dia yang layak ditinggikan. Tuhan menolong dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman yang telah diberitakan
Sempurnakanlah dalam kehidupan beriman kami, jadikanlah kami menjadi pribadi yang mengenal akan jati diri kami di hadapan Tuhan, memantaskan diri kami dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tahu akan posisi kami dan juga peran kami terhadap orang lain. Sehingga ya Tuhan, kami juga boleh tetap terus menjadi alat Tuhan yang membawa orang juga boleh percaya dan ada di dalam jalan Kristus. Di tengah-tengah dunia yang sulit ini Tuhan, kiranya iman kami tidak semakin rapuh, bahkan menjauh dari Tuhan. Tetapi biarlah kami juga boleh sama seperti pribadi Yohanes yang jujur, yang juga bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa, berkati gerejamu untuk tetap terus mewartakan Injil Kristus. Berikanlah sehat dan kuat bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, dari para lanjut usia sampai pun kepada anak-anak. Dan Tuhan, lawatlah mereka yang ada dalam pelbagai pergumulan duka cita. Berikanlah penghiburan, berikanlah kesehatan, angkatlah mereka dari segala penderitaan yang mereka alami, bahkan dunia, kota di mana kami tinggal dan berada, Indonesia ini Tuhan berkati, pulihkanlah ya Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan tetap terus memberkati akan pemerintah kami, para pemimpin yang ada Tuhan, berikan roh hikmat bagi mereka supaya mereka juga boleh mengenal jati diri mereka di hadapan Tuhan, memimpin negara ini dengan takut akan Tuhan, dan mereka juga boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan, supaya melalui kehendak Tuhan, kepemimpinan mereka juga boleh membawa damai sejahtera ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Inilah doa pengharapan syukur kami, berkenanlah Tuhan atasnya ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, dalam pengasihan-Mu kami mohon dengarkanlah doa kami. Dan doa ini kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.